Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Salam Nur Hadi. Di sini saya bersama dengan abang kami, Bang Diki. dengan Abang Diki. Tentunya hari ini saya akan mereview HT yang sudah disediakan di atas meja ini ya. Nanti akan dijelaskan secara detail oleh Bang Diki mengenai soal antenanya, fungsi-fungsi tombolnya, baterainya, tentunya sama merek-mereknya. Saya belum mengetahui nih. Oke, kali ini saya akan menanyakan HT yang dari samping sini dulu ya. Izin bang. Ya. Kalau HT ini kok berbeda-beda ya? Ini Ya. berbeda dengan part ini. Ya. Contohnya kalau HT ini mereknya apa? Nah, ini kalau HT yang pertama itu adalah mereknya Alinco. Alinco ya, guys. Ini adalah merek Alinco. Ini merek Alinco ini memang banyak digunakan oleh orang-orang di bagian pengamanan ya, baik security, TNI, Polri, dan bagian-bagian pengamanan. Saya akan menjelaskan dulu dari bagian-bagiannya. Yang pertama adalah ini adalah bagian antenanya. Kenapa HT ini antenanya paling tinggi? Karena antena paling tinggi ini frekuensinya dapat menjangkau lebih dari beberapa kilometer ketimbang dengan HT-HT yang di samping kirinya. Kemudian di bagian sini juga itu ada dua channel ya, dua channel putar. Di sini ada channel putar untuk volumenya ya, di sini ada putar volumenya yang pertama. Yang kedua adalah channel untuk mencari channel frekuensinya ya. Jadi ini adalah volume, ini adalah frekuensi. Kemudian di sini juga ada, di bagian sini ada dua untuk mic ya. Kalau bapak-bapak polisi, bapak-bapak tentara itu biasanya dia pakai mic sendiri, mic Roger namanya. Ya, ini bisa ditempelkan mic. Kemudian kita lihat bagian belakangnya ya. Bagian belakangnya kita jelaskan. Di sini adalah untuk ada hand grip untuk di bagian pinggang ya. Jadi ini bisa dicantolkan di pinggang atau di bagian bahu. Kalau security itu biasanya di bagian bahu ya. Bisa dicantolkan. Kemudian ini baterainya juga sudah tersedia untuk dengan baterai tanam untuk dicas ya. Jadi dicas itu biasanya pengecasan itu antara 1 jam, 2 jam, dan maksimal itu biasanya 3 jam ya. 3 jam. Tidak boleh lebih dari 3 jam. Begitu ya, ini untuk review yang pertama. Kemudian di sini juga ada tombol-tombol. Di sini ada tombol manual untuk mencari frekuensi dari 1, 2, 3, 4 sampai dengan tombol yang ke-9 ya. Kemudian ada tombol calling dan scan juga ya. Kemudian ini ada tombol lem. Lem itu ada lampu frekuensinya keluar juga ya. Kemudian ada tune, kemudian ada yang lainnya. Nah, Izin, kalau yang kecil-kecil ini apa ngomongnya? nah, kalau yang kecil-kecil ini adalah hand grip untuk memvoice. Caranya adalah tekan satu kali hand grip dengan satu jari, ditekan, kemudian di voice itu dipanggil ya. Setelah ditekan, dipanggil, baru dilepas kembali. Oh sih. Iya, Agar HT yang selanjutnya bisa memvoice untuk HT yang ini menjawab ya. Oh, iya. Menjawab. Nah, ini HT yang pertama. Ya, Oke. HT yang pertama. Tentunya kita akan menanyakan HT yang kedua ya. Mungkin udah jelas HT yang pertama udah dijelaskan. Nanti akan saya jelaskan di deskripsi ya. Kita selanjutnya akan menjelaskan yang kedua ya, mengenai merek, antena, sama tombol dan yang lainnya. Oke, siap Bang Diki yang akan menjelaskan. Ya, Lanjutkan Bang Diki. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan lagi dengan HT yang kedua. Ini adalah HT merek Kenwood ya, merek Kenwood. Itu dia memakai antena yang memang antena yang jarak dekat ya, jarak dekat untuk di gedung-gedung perkantoran, di gedung-gedung yang jarak dekat ya. Kemudian di sini juga ada dua tombol ya,
sama seperti yang Alinco ini yang sebelah kanan. Ada tombol volume, lihat tombol volume sebelah kanan ini. Ini untuk mengatur volume dari voice untuk mendengar suara ya. Bisa dibesarkan, dikecilkan ya. Kalau membesarkan itu biasanya ke sebelah kanan, kalau mengecilkan itu ke sebelah kiri. Kemudian untuk sebelah kiri dari volume di sini ada tombol untuk mencari frekuensi. Frekuensinya itu mau di berapa, di frekuensi berapa. Ini bisa ke kanan juga dan ke kiri. Semakin ke kanan, maka tombol frekuensi itu akan semakin jauh, dan ke kiri itu akan semakin dekat, tergantung dari HT-HT ini disetel di berapa frekuensi. Disesuaikan dengan HT-HT yang selanjutnya. Kemudian di sini juga saya akan jelaskan di bagian belakang hampir sama ya. Di sini ada hand untuk di bagian pinggang dicantolkan ya. Kemudian di bawahnya baterainya hampir sama dengan yang pertama ya. Itu dicas. Biasanya 1 jam, 2 jam dan maksimal sampai 3 jam. Kemudian perlu saya jelaskan juga, di sini ada tombol manualnya juga ya. Hampir sama dengan yang pertama, ada tombol manualnya. Ada nomor 1 sampai dengan nomor 8 dan 0 juga ada ya. Kemudian ada frekuensinya A, B, C ya. Kemudian di sini juga ada hand voice untuk ditekan voice-nya ini. Ditekan dengan jari sama ya, ditekan 1 kali dengan jari, maka dia memvoice kepada HT-HT yang sebelah kanan saya dan 2 HT yang sebelah kiri saya. Setelah ditekan, dipanggil, setelah itu dilepas. Baru yang HT kanan dan sebelah kiri ini memasuki HT yang kedua ini. Itu saja untuk yang Kenwood ya. Oke, tentunya yang pertama sudah dijelaskan oleh Bang Diki, dan yang kedua, nah sekarang akan lanjut ke HT yang ketiga. Oke, Bang Diki lanjut kembali untuk menjelaskan. Untuk HT yang ketiga ini ada agak berbeda ya, guys. Lihat, tombol putarnya itu hanya 1 ya. Ini kan 2 nih. Iya, ini ya. 2 itu 1 ya. Betul ya. Betul. Ya, Mas Salamun ya, ini. Siap. Ini kan ada 2, ini kan cuma 1. Artinya apa? Kalau merek HT yang ketiga ini yang dengan merek ICOM VHF Transceiver IC V80 itu hanya memiliki 1 tombol putar. Artinya frekuensi dengan volume itu bersatu ya. Biasanya frekuensi dan volume itu ada yang ke kanan dan ke kiri tergantung dari mereknya. Bisa volume ke kanan atau frekuensi ke kiri ya. Kemudian ini juga antenanya berbeda dengan antena yang pertama. Lihat, ini antena pertama ini bisa jangkauannya lebih berkilo-kilometer ya. Kalau ini dekat saja sama dengan HT yang kedua, karena ini di gedung-gedung perkantoran ya. Kemudian bisa saya jelaskan lagi di sini juga bagian belakangnya hampir sama ya. Ada tulisan ICOM dan ini bisa diselipkan di pinggang atau security biasanya di bahu ya. Di bahu atau di pinggang ini ya bagian belakangnya. Kemudian ini baterainya sama dicas ya, sama dicas. Itu frekuensi pengecasannya itu biasanya 1 jam, 2 jam dan maksimal 3 jam ya. Itu bisa full langsung ya. Kemudian yang terakhir, nah ini untuk voice-nya. Untuk memanggilnya ini sama ya, di sebelah kanan dia ya. Rata-rata sebelah kanan, lihat guys ya. Sebelah kanan semua, itu ditekan sekali baru kita bicara mau voice, baru dilepas. Maka HT-HT berikutnya menjawab kepada HT yang ketiga. Kemudian yang terakhir guys, di sini ada tombol-tombolnya. Ini tombol-tombol manualnya ya, udah jelas ya. Hampir sama juga dengan HT yang kedua dan HT yang ketiga. Oke, lanjut selanjutnya ke HT yang terakhir ya, HT yang keempat. Ini tentunya berbeda dengan yang lainnya ya. Ini dari porsinya juga agak unik dan kecil ya. Nanti akan dijelaskan lagi. Oke, lanjutkan Bang Diki. Ya oke, Mas Salamun saya akan melanjutkan guys. Ini HT-nya memang agak unik ya, agak kecil,
Memang ini untuk jarak juga berbeda. Lihat untuk antenanya ya, ini lebih kecil dari antena kedua dan ketiga, artinya memang jaraknya ini sangat dekat ya. Mungkin antara jarak beberapa ratus meter saja, mungkin kalau berkilo-kilometer dia tidak sanggup ya, karena ini paling kecil dari antenanya. Lihat saja guys, berbeda ya. Tuh, dari panjangnya juga sudah berbeda, lihat. Ya, berbeda ya, berbeda jauh ya. Ini lebih kecil. Kemudian ini HT-nya itu merek MIC ya, MIC, lihat ya, MIC. Nah, merek MIC. Kemudian ini frekuensi putarnya, tombol putarnya sama dengan HT yang ketiga. Cuman satu putaran, bisa volume dan frekuensi. Kemudian di sini juga sama ya untuk mom voice. Ada juga di sebelah kanan. Kemudian ini untuk di pinggang sangat kecil sekali ya, unik ya. Kemudian bisa mom voice sama, ditekan dulu bicara ya. Ini tanda merahnya, lihat. Nah, tanda merah, baru dilepas dan yang hati-hati selanjutnya menjawab. Kemudian yang terakhir, tombol-tombolnya hampir sama, ini secara manual. Oke, untuk pengecasan ini juga hampir sama dengan baterai cas itu 1 jam, 2 jam sampai 3 jam. Oke, demikian ya Mas Alamun. Semuanya udah dijelaskan ya, dari awal HT yang pertama sampai yang terakhir. Izin Bang, saya mau nanya. Iya. Ini kok antenanya kan kecil. Nah, ini ada yang panjang ini. Ya. Perbedaannya kecil sama yang panjang ini, jarak frekuensi seperti apakah jaraknya itu? Ya, oke. Penangkapan Nah, input. di sini kan ini jelas ya, guys. Di sini ada RH77B, lihat receiver nih. Cover right ya di sini ya. Jadi ini antena memang jarak jangkaunya ini bisa lebih panjang ya. Biasanya oleh bapak-bapak lantas nih ya. Oh iya. Coba kalau bapak-bapak lantas koordinasi antara perempatan, pertigaan, kemudian untuk bapak-bapak tentara yang di daerah tugas, ini biasanya menggunakan HT ini karena jarak tempuhnya bisa sampai berhutan-hutan, bergunung-gunung ya. Ini jarak tempuhnya. Ada lagi namanya itu HT yang antenanya lebih panjang lagi. Oh, ada yang lebih dari ini Bang? Ada yang lebih panjang lagi dari ini. Itu biasanya memakai gandongan dan itu lebih panjang lagi ya, lebih panjang lagi. Itu jaraknya itu bermil-mil, bisa sampai ke luar kota ya, sampai beberapa kota ya, seperti itu. Oh, jadi perbedaannya sangat jelas ya. Ya. Karena dari bentuk kecil dan panjangnya ini. Ya. Berarti kalau untuk yang kecil ini daya tangkapnya mungkin terbatas. Nah, daya tangkapnya terbatas, dia hanya digunakan di perkantoran biasanya ya. Kalau yang begini-begini biasanya standar perkantoran ya, perkantoran seperti bank, security bank itu kan koordinasi di perkantoran-perkantoran. Kalau dia piket malam itu biasanya koordinasinya kalau antar gedung itu cukup dengan HT yang begini ya. Kalau ini juga bagus, tapi ini peruntukannya biasanya lebih jauh. Lebih jauh perbedaannya. Perbedaannya. Nah, kalau ini juga jaraknya lebih dekat lagi. Hanya ini menyesuaikan frekuensi yang sebelah kanannya. Demikian ya. Izin bertanya lagi Bang. Ya. Ini kan berbeda tentunya ya, HT Ya. yang pertama sampai yang terakhir. Tapi kalau untuk disatukan seperti channelnya bisa? Bisa. Oh, Jadi bisa. misalnya begini. Ini frekuensinya di 194.200 misalnya ya, misal. Iya. Ini 194.200. Ini jangan sampai di channel 195, maka dia tidak akan Oh, menangkap. takkan menangkap. Ya. Berarti harus sama. Harus 194. Jadi kalau ini sama dengan yang lainnya, ya, maka berarti ini bisa di voice, bisa dipanggil. di-voice. Ya. Jadi HT yang pertama ini bisa memvoice HT kedua, ketiga dan keempat. Asalkan kalau ini 194 frekuensinya, ini juga harus 194, 94, 194. Jangan sampai berbeda frekuensi. Kalau berbeda frekuensi dia tidak bisa memvoice. Begitu ya. Oke, ini tentunya sama dengan yang ini ya. Nah, sekarang gimana cara penggunaannya ya? Izin Bang Diki untuk contoh invoice tentunya Ya. yang
menonton juga belum tahu nih Ya. cara kerja invoice itu seperti Oke. apa mungkin. Oke. Tolong dijelaskan. Oke, Mas Salamun, guys. Saya akan menjelaskan ya untuk HT ini bagaimana cara memvoice atau memanggil rekan HT-nya itu. Yang pertama cara menghidupkannya itu dipencet tombol yang ini ya, guys. Ya, yang kecil ini tombol power itu dipencet, ditahan, ya, sampai terdengar bunyi dan ada berwarna hijau. Di sini tertulis ya, guys, ada frekuensinya 149,20 ya. Oke. Ya. Tentunya Ya. ini akan berlawanan Ya. memanggilnya HT dengan ini Ya. sama yang saya pegang ya. Ya. Oke, contohkan Bang Diki. Oke, Dipanggil. dicontohkan ya. Cek modulasi, cek modulasi, cek alpha beta Charlie, cek voice. Oke, tentunya seperti itu ya. Begitu ditekan, keluar suara dipanggil, karena frekuensinya sama, ketangkap sama HT yang ini, di sini keluar suara. Dan ini akan balik juga manggil yang di sana ya, Ya, contohkan. coba ya. Cek. Monitor. Nah, masuk Bang Diki ya. Ya, masuk dengan Bang Diki, masalah pun bongkar. Lapangan. Tentunya seperti itu ya. Terima kasih Bang Diki ya. Ya, sama-sama masalah pun. Atas penjelasannya. Oke. Dari awal kita berbincang, Oke. penjelasan dari HT awal, yang kedua, ketiga, keempat, Oke. tutorial dan penjelasan dari awal sampai akhir. Tentunya akan saya jelaskan lagi di deskripsi ya. Terima kasih Bang Diki. Oke, sama-sama masalah Semoga bermanfaat buat Oke. penonton yang di rumah yang Oke. belum tahu mengenai HT, nama merek dan fungsi-fungsinya. Ya. Oke, cukup sekian Bang Diki. Oke, terima kasih. Sehat selalu dan dukung Sama. channel saya, dukung selalu, semoga sukses. Oke, sip. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Salamun Nur Hadi. Dadah. Dadah.